Hello everyone and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai structure, yaitu soal-soal dengan tipe multiple choice. Dan tema kita kali ini adalah incomplete or missing participle phrases. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Di seri belajar TOEFL ITP ini, referensi yang kita gunakan adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Baik, kita masuk ke poin pertama. Participial phrases. Participial phrases generally occur after nouns. Nah, biasanya participial phrases ini ada setelah kata benda. Jadi muncul setelah kata benda. They are actually reduce relative clauses. Jadi mereka itu sebetulnya menghilangkan relative clause markernya. Maksudnya seperti apa? Nanti kita bisa lihat di contohnya. Tapi buat teman-teman yang belum menonton video mengenai relative clause, saya sarankan tonton dulu video ini karena ini saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi tonton dulu yang relative clause, baru belajar, baru kita mempelajari di bagian participle phrases. Oke, participle phrases itu sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada present participles, which always end in ing. Sederhananya verb ing. Bisa misalkan joining atau misalkan developing dan seterusnya. So present participles are used to reduce adjective clauses that contain active verbs. Nah, ini yang paling pentingnya. Jadi kita gunakan verb ing di sini untuk menunjukkan maknanya aktif. Nah, kita coba lihat contohnya. Yang pertama, ini contoh dengan menggunakan relative clause. Minnesota, which joined the Union in 1858, became the 32nd state. Di sini ada relative clause-nya which joined in the Union in 1858. Oke. Nah, kita akan coba reduce. Reduce itu maksudnya hilangkan bagian dari relative clause-nya. Yang dihilangkan di sini adalah clause marker-nya. Baik. Jadi kalimatnya Minnesota. Nah, kita hilangkan which-nya. Join-nya kita ganti dengan verb ing. Joining. Kenapa ganti dengan verb ing? Karena makna yang kita butuhkan di sini adalah aktif. Minnesota joining the Union in 1858 yang bergabung. Jadi sekali lagi kalau kita mau menggunakan aktif, maknanya kita gunakan joining. Nah, di sini juga kita harus hati-hati. Yang jadi main verb di sini adalah became. Sering kita menganggap joining ini jadi main verbnya. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, subjeknya adalah Minnesota, became-nya dia sebagai main verb. Oke, jadi gini, kalau misalkan saya hilangkan joining, nah seperti ini. Awalnya seperti ini. Jadi Minnesota became the 32nd state. Cuman kita pengen tambahkan informasi. Minnesota-nya, misalkan kita mau tambahkan informasi joining the Union in 1858. Nah ini hati-hati kalau teman-teman sudah nonton video mengenai close, yang video pertama di bagian structure ini, di situ kan ada 9 poin. Salah satunya itu kalau yang boleh mengisi posisi main verb itu adalah verb ing, tapi harus diawali dengan to be. Misalkan to be-nya bisa am, is, are, was, atau were. Tambahkan verb ing. Nah, seperti ini. Dia bisa jadi main verb. Nah, beda kalau misalkan present participle. Kita tidak boleh tambahkan to be di sini. Karena dia bisa jadi main verb kalau kita tambahkan to be. So, kalau misalkan di pilihannya nanti ternyata ada misalkan pilihan yang lainnya itu was joining misalkan. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Pertama, karena kita sudah punya main verbnya yaitu became. Nah, karena yang kedua, dia cuman present participle, maknanya aktif. Jadi tidak boleh tambahkan to be. Baik, seperti itu. Itu untuk yang present participle dengan makna aktif. Yang kedua,
Most past participles. Yang kedua adalah past participle. Kalau sederhananya kita gunakan verb ketiga, itu kan yang ada regular dengan irregular. Kalau yang regular ujungnya misalkan ed atau d. Ada juga yang irregular. Seperti misalkan speak, dia untuk ketiganya spoken. Write, ketiganya written, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan present participle, past participle ini digunakan kalau maknanya pasif. Jadi sekali lagi, kalau maknanya aktif kita gunakan present participle, kalau maknanya pasif kita gunakan past participle. Aktif pasif itu seperti apa? Sederhananya, misalkan kalau aktif di bahasa Indonesia sering kita temukan kata kerjanya itu seringnya diawali dengan kata me. Kalau yang pasif biasanya seringnya itu di atau ter biasanya. Ada imbuhannya seperti ini. Contoh misalkan kalau aktif melakukan, melakukan, kalau pasifnya pasti dilakukan. Nah, seperti ini. Ini gambaran sederhananya. Baik, kita lihat contohnya. William and Mary College, which was founded in 1693, is the second oldest university in the United States. Nah, kalau kita misalkan lihat, di sini sebetulnya kalimatnya itu subjeknya William and Mary College. Verbnya, main verbnya is. Tanpa which was founded in 1693 itu sudah kalimat. Cuma sekali lagi kita pengen tambahkan informasi mengenai William dan Mary College-nya. Yaitu kita gunakan relative clause which was founded. Kenapa kita gunakan was founded? Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu, kalau pola AA pasif di bahasa Inggris itu seperti apa? Polanya to be, ditambahkan verb ketiga. To be-nya bisa am, is, are, was, were, atau menggunakan been. Kalau dia bentuknya perfect, seperti present perfect, past perfect, dan seterusnya. Nah, di sini kita ada bentuk pasif. Was, ini to be-nya. Bentuk verb ketiganya founded. Jadi yang didirikan. Oke, yang didirikan pada tahun 1693. Nah, kita mau rubah nih relative clause-nya jadi participle. Caranya gampang banget. Tinggal kita coret aja yang which-nya, which was-nya. Nah, founded-nya karena dia sudah bentuk ketiga, langsung aja kita tulis yang bentuk ketiganya di sini. Jadi William and Mary College founded in 1693. Hati-hati sama kalau misalkan nanti di pilihannya ternyata ada to be-nya, misalkan was founded. Nah, ini nggak boleh. Karena kita sudah punya main verb-nya yaitu is. Dia sebagai pelengkap saja. Jadi sekali lagi tidak boleh ada tambahan to be di sini. Kecuali kita tambahkan relative close marker seperti yang di contoh pertama. Nah, kalau ini memang which kita tambahkan lengkapnya seperti ini. Oke, tapi kalau nggak ada relative close markernya, jangan ditambahkan to be. Baik, poin selanjutnya, nah ini ada sedikit catatan. Participle phrases can also come before the subject of a sentence. Bisa kita letakkan participle phrases ini di awal kalimat sebelum subjek. Contoh seperti ini. Joining the Union in 1858. Kalau tadi kan kita diletakkan di tengah-tengah di antara dua koma setelah subjek. Kalau ini sebelum subjek. Nah, seperti ini. Ini boleh, sama aja. Biasanya dibatasi dengan koma. Tapi ada juga yang nggak dibatasi dengan koma. Atau yang kedua, yang tadi founded in 1693. Kita batasi dengan koma seperti ini. Ini boleh. Jadi bisa diletakkan di awal atau juga di tengah-tengah setelah subjek. Oke, kita lihat contoh soalnya. Natural resources provide the raw materials blank to produce finished goods. Kita cek dulu subjek verbnya. Ini subjeknya, natural resources, verbnya sudah ada, main verbnya. So kita nggak butuh lagi main verbnya. Karena kita sudah punya subjek, main verb, dan ini the raw materials objeknya. Ya, coba saya tuliskan di sini ya. Ini subjek, ini verbnya, ini objeknya. Nah, sebenarnya itu sudah kalimat lengkap. Natural resources provide the raw materials. Cuman kita pengen kasih gambaran lagi, the raw materials yang seperti apa. Oke.
Nah, kita lihat di pilihannya ada need, are needed, which need, needing. Baik. Dan caranya cek terlebih dahulu kita butuh makna aktif atau pasif. Jadi natural resources provide menyediakan the raw materials bahan mentah yang diperlukan atau yang memerlukan untuk memproduksi. Jadi yang diperlukan atau yang memerlukan. Tentu saja yang kita butuhkan adalah pasif. Nah, pasif ini gunakan past participle. Jadi seperti ini, past participle. Nah, yang needed. Oke, jadi jawabannya yang needed. Nah, kenapa yang needing boleh? Karena dia maknanya aktif. Jadi yang sementara yang kita butuhkan adalah pasif. Which need ini sama dengan yang needing. Bedanya dia menggunakan relative clause dengan which. Are needed. Nah, ini juga pasif. Tapi masalahnya di sini ada to be. Makanya dia bakal jadi main verb nantinya. Sementara main verbnya sudah ada yaitu provide. Jadi sekali lagi kita butuh verb ketiga di sini tanpa ada penambahan to be. Oke. Baik, selanjutnya contoh yang kedua, aerodynamics is the study of the forces blank on an object as it moves through the atmosphere. Nah, di sini kita cek lagi subjeknya sudah ada, main verbnya sudah ada, dan tidak ada kata yang menghubungkan. Jadi cuma satu klausa. Kita cek di sini yang dibutuhkan adalah aktif atau pasif. Di sini kalau misalkan karena main verbnya sudah ada, jadi yang act ini nggak boleh karena dia nanti jadi main verb lagi. Are acting juga sama. Nah, antara A dengan D. Tinggal kita cek makna yang kita butuhkan apa, aktif atau pasif. Yang kita butuhkan di sini adalah aktif. Jadi jawabannya acting. The forces acting on an object. Yang bertindak dan seterusnya. Jadi maknanya aktif. Sekali lagi untuk menjawab soal-soal seperti ini, cek dulu seperti biasa ada berapa klausa, subjek verbnya yang mana. Kemudian kalau misalkan case-nya mengenai participle phrases, hati-hati yang digunakan, yang dibutuhkan adalah aktif atau pasif. Baik, kita lihat soal-soalnya. Nanti teman-teman bisa coba cek. Ada seperti biasa ada 6 soal. Kalian bisa pause dulu videonya dan coba kerjakan 6 soal tersebut. Oke, itu untuk video kali ini mengenai partial phrases. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa likes dan juga share. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh lagi, lebih detail lagi, kalian bisa cek di kolom di deskripsi video ini yang mau belajar mengenai TOEIC, TOEFL, IELTS, speaking, grammar dan seterusnya. Apapun itu seputar bahasa Inggris. Sekali lagi kalian bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. Have a good day and bye-bye.